Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul milisani yafqahu qawli amma ba'du. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan para sahabat tani dimanapun berada se-Indonesia, se-Nusantara, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan dimudahkan rezekinya. Para sahabat tani, kebetulan ya saya ini membuat konten di malam hari ya, karena mengingat kebutuhan pasar yang mendesak, kemudian juga warung-warung sayuran yang saya biasa pasok itu kekurangan sayuran, karena di pasarnya emang nggak ada ya. Kebetulan ya saya sendiri kan, tempat berkebun saya ini nggak jauh dari pasar induk terbesar se-ASEAN ya. Jadi dari jarak ke kebun ke pasar itu ya sekitar 3 kilo lah gitu kan ya. Nah, buat saya itu merupakan kompetisi ya, karena sayuran buah-buahan apa itu dari Jawa, dari Bandung, dari mana-mana masuk ke situ. Transitnya di situ untuk pengiriman ke uh, kota kabupaten, termasuk juga uh, Jakarta, Klender gitu kan ya. Nah, para sahabat tani ya, karena kebutuhan mendesak ya, saya mau nggak mau ya uh, mengerjakan malam gitu kan ya, karena artinya kita bisa memanfaatkan waktu jeda sampai ya dari habis isya, setelah istirahat itu sampai setengah 12 lah gitu ya, karena kita tidak mungkin full-fullan gitu kan ya, karena siangnya paginya itu harus kerja juga. Nah, para sahabat tani ya, ya mungkin ya bagi para sahabat tani dimanapun berada ya, kalau memiliki mesin penggarap lahan atau tanah itu ya gak masalah sih gitu kan ya, baik lahan perkebunan atau lahan pertanian ya, karena cukup sediakan operator, uh, orang yang menjalankannya. Karena dulu juga saya ketika dikejar target ya, untuk satu mesin itu bisa 3 operator selama 24 jam gitu. Artinya apa, gantian ya, dibuat tiga shift gitu kan kalau sudah terkejar target ya. Nah, tapi yang bermasalah itu apabila tidak memiliki uh, satu alat yang canggih ya. Nah, saya di sini berbagi saja ya, tidak gak usah bikin lah ya. Kalau saya sendiri kan bikin itu untuk kebutuhan ya, kebutuhan berbagai medan yang sulit, yang keras, yang lunak gitu kan. Nah, sahabat tani ya, banyak produk-produk luar negeri yang bersaing di dunia maya ya, yang begitu bertubi-tubi gitu kan ya, mempromosikannya di YouTube ya, kemudian di Facebook. Nah, pernah nggak para sahabat tani itu percaya akan produk sendiri, produk bangsa sendiri ya? Mungkin para sahabat lupa ya, saya akan ingatkan lagi ya. Dari zaman dulu, aja kan sebenarnya menggarap lahan pertanian itu tanpa mesin ya. Karena apa? Orang dulu para pandai besi atau empu yang membuat perkakas tangan itu, mereka ilmunya luar biasa ya. Bagaimana cara membentuk material dari mulai membakar, kemudian menempa ya, kemudian memasukkan struktur logam ke dalam material tersebut. Yang paling hebat adalah bagaimana dia meningkatkan kadar bajanya gitu kan ya. Maka percayalah, produk dalam negeri itu nggak kalah ya,
gak kalah dengan saing dengan luar negeri. Namun sekarang itu diabaikan ya dengan dikemas marketingnya, dikemas dengan promosinya, sehingga melupakan produk-produk kita, produk-produk dalam negeri yang sudah diturunkan oleh para empu pandai besi gitu kan ya. Padahal mereka itu kan dari pelajaran atau ilmu logam, mereka itu sebenarnya tidak ada berkas atau tulisan dokumentasi bagaimana merubah struktur logam ya yang punya sifat kimianya Fe menjadi logam yang bajak karbon gitu kan ya, dengan mereka menempa kemudian menyepuh ya dengan tingkat panas yang dimasukkan direndam baik ke dalam oli ataupun ke dalam air sehingga struktur bahannya menjadi keras. Nah para sahabat tani ya, kalau seperti itu kan lama ya. Nah cari yang instan saja ya. Kalau saya sering membuat itu emang kebutuhan saya dan saya berbagi untuk para sahabat tani, barangkali ada keinginan saya bikin alat ini, bikin alat ini. Nah para sahabat tani bisa saja beli di pasaran ya, di toko kelontong atau alat pertanian cangkul. Ini masih sekitar cangkul ya. Nah para sahabat tani ya, cangkul itu biasanya kan persegi ya. Nah para sahabat tani cukup mengubahnya karena banyak cangkul ya, baik cap mata, ayam jago, cap krokodil ya. Mungkin kalau di Sumatera itu yang paling ngetren itu cap buaya ya, karena saya sering berkunjung ke sana ya, karena di sana itu kan perkebunannya, lahannya masih luas ya, terutama kopi gitu kan ya. Nah para sahabat tani ya, kalau kita lihat caranya, ini pacul yang persegi panjang, para sahabat itu bisa potong pakai gunting plat ataupun gerinda ya. Nah bentuknya seperti ini, kita hanya buang bagian sudutnya saja ya, yang perseginya menjadikan sudut 35 derajat R nya gitu kan ya. Ini bagian bawahnya. Nah kemudian di bagian atasnya ya, itu dibuat cekung seperti ini, dirubah, dipukul sehingga dia melengkung ya, bukan cembung, tapi kalau dilihat dari bawah cembung, dari atasnya melengkung ya. Nah kemudian para sahabat tani nih, supaya multifungsi untuk ketika para sahabat itu nggak mau mengeluarkan tenaga momen yang cukup berat, cukup ditarik saja sehingga rumput atau tanah dia akan terkupas dan tergulung dan menjadi hancur ya. Nah kemudian bagian pinggirnya itu ditajamkan di gerinda nih, keliling ini di gerinda ya, ditajamkan ya, sehingga para sahabat itu bisa pegang ya. Nah, nah, nah berarti itu tajam ya, karena ya material ini ya kurang lebih ya sekitar 2,5 mm ya. Kemudian ya kita di bagian penajamannya usahakan ya paling hanya menjadikan 0,05. 0,05 itu adalah pembagian daripada 1 mili dibagi 100 sehingga tajamnya seperti pisau para sahabat tani ya. Kalau mau bersaing dengan produk luar boleh diadu ya, produk dalam negeri aja nggak kaleng-kaleng pak para sahabat tani ya, gitu ya. Karena apa ya, jangan sampai melupakan produk-produk dalam negeri ya, sehingga dengan kemasan marketing, dengan kemasan iklan ya, itu langsung tergiur dan langsung pesan. Nah sementara home industry kita mau dikemanakan, yang mereka itu sebenarnya ilmunya luar biasa ya, ketelitiannya luar biasa ya, dengan pembiasaan mereka mengolah logam ya, mengolah logam. Baik ya para sahabat tani ya,
kita akan peragakan ya bagaimana mengupas tanah, kemudian menggemburkan tanah ya. Nah ini saya gunakan lampu penerangan 2 lampu ya. Nah para sahabat bisa lihat nih gelap semua. Nah ini udah saya garap nih ya. Nah, tuh ya. Oke, kita akan ini sayuran yang sudah tidak produktif, yang kurang bersaing, kalah persaingannya di pasar ya. Kemudian pertumbuhannya karena sudah tua ya, kita perbaharui ya. Para sahabat bisa lihat bagaimana manuver cangkul ini ya. Nah, saya kasih lihat dulu, ini bagian bawahnya seperti ini, kemudian ini bagian pinggirnya, kemudian ini bagian atasnya ya. Oke, kita akan mengupas dulu tanaman dan rumput ya. Nah ini cukup ditarik saja para sahabat ya. Nah bisa terlihat kan para sahabat ya, apalagi bekas tanaman ya. Nih nih yang bisa lihat kan hasilnya seperti apa. Tuh hancur kan ya para sahabat ya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah cara nyangkul yang baik supaya bisa langsung ditanami seperti ini. Gak usah ngambilnya tajam-tajam, apa maksudnya lebar-lebar. Nah ini fungsinya mengupas. Nah caranya demikian para sahabat tani ya. Terkadang kita nggak memahami bagaimana mengolah lahan siap tanam ya kalau kepepet. Tapi bagusnya dipaparkan dulu sinar matahari tuh ya. Nah ini kan tinggal kita mengatur dan siap tanam ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu khususnya pribadi saya sendiri dan pada umumnya para sahabat tani yang ingin mengembangkan pertanian yang ada di lingkungan para sahabat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, bagikan kepada para sahabat tani yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah mendukung channel Mr. US Berbagi
ya, dalam bentuk hal apapun. Insya Allah saya sendiri akan berbagi pengalaman eh, dengan kehidupan ini ya. Yang penting pantang terus, stay tune terus ya, jangan pernah kendor kerjanya, jangan pernah kendor buka channel YouTube-nya, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya sehingga video-video terbaru itu para sahabat akan selalu update. Mungkin itu saja para sahabat dalam kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat tani dimanapun berada, juga para sahabat tani yang ada di beberapa negara yang selalu memantau terus perkembangan channelnya Mr. West. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani.